Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas beberapa soal SNBT untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, ini untuk bisa dijadikan bahan belajar sebelum melaksanakan tes. Oke, kita lihat soal yang pertama, ini tentang fungsi hanya dalam bentuk yang berbeda. Oke, di sini diketahui bahwa f dalam kurung x pangkat n itu sama dengan n pangkat 2 kali fx dan fp sama dengan p untuk setiap bilangan prima p. Jadi kalau sebuah bilangan prima, nanti f bilangan prima itu hasilnya adalah bilangan prima itu sendiri. Nah, karena di sini ada bentuk fx pangkat n sama dengan n pangkat 2 kali fx, berarti setiap kali kita dapat bentuk yang bukan bilangan prima, itu kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, maka di soal ini untuk menentukan nilai F125 tambah F2 dikurang F9 ditambah F81 ditambah F7 adalah, nah, pertama kita rubah dulu bentuk yang 125. 125 ini kan 5 pangkat 3. Oke, kalau 2 sudah bilangan prima jadi tidak perlu dirubah. 9 itu 3 pangkat 3. 8 itu 81 itu 3 pangkat 4. Nah, berarti untuk menentukan nilai F125 berarti F5 pangkat 3 saja. Nah, di sini berarti N-nya itu pangkatnya, N-nya 3. Berarti jadinya 3 pangkat 2 dikali F5. Kan ini X pangkat N, 5 pangkat 3 berarti X-nya 5, N-nya 3. Kita masukkan ke rumus ini jadinya N pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 Fx, X-nya 5. Nah, karena 5 itu bilangan prima berarti 3 pangkat 2 9 dikali F5 berarti tetap 5 karena 5 bilangan prima. Nah, di sini hasilnya adalah 45. Nah, untuk F2 karena bilangan prima berarti hasilnya tetap 2. Kemudian F9 berarti 3 pangkat 2. Dengan cara yang sama tadi berarti 2 pangkat 2 kali F3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali dengan F3 berarti tetap 3. Hasilnya 12. Oke. F81 berarti F3 pangkat 4. N-nya 4 berarti 4 pangkat 2 dikali F3. 4 pangkat 2 itu 16, kita kali dengan 3 berarti hasilnya adalah 48. Nah, untuk F7 tidak berpengaruh berarti F7 nya tetap 7 hasilnya. Nah, berarti untuk menentukan nilai yang ditanyakan 45 ditambah 2 dikurangi 12 ditambah 48 ditambah 7, ini hasilnya adalah 47 dikurangi 12 berarti 35. 35 di sini ini 35. Oke, di sini 48 tambah 7 itu 55. Berarti hasil akhirnya adalah 90. Oke, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada soal geometri. Nah, ini ada sebuah segitiga yang di dalamnya sudut-sudutnya sudah diberitahu. Kemudian di sini jika DE sama dengan 3, DE-nya di sini 3. Ditanyakan berapa panjang AB. AB di sini berapa? Oke. Nah, dari sini karena AB yang ditanyakan dan di sini sudutnya 45 derajat, berarti tinggal kita cari saja berapa panjang BE. Nah, untuk menentukan panjang BE, kita butuh panjang EC terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan panjang EC, karena DEC ini segitiga siku-siku, kemudian di sini 30 derajat, berarti DE itu depan sudut, EC itu samping sudut, berarti kita gunakan rumus tan. Jadinya 3 diper dengan EC itu sama dengan tan
30. Oke. Berarti 3 diper dengan EC itu sama dengan tan 30 itu 1/3. Nah, berarti panjang EC-nya itu sama dengan 3 kali akar 3, 3 akar 3. Nah, itu untuk panjang EC. Nah, kemudian untuk panjang EB kita gunakan segitiga yang besar, segitiga ECB. Itu untuk menentukan panjang EB-nya. Nah, sudut C-nya, sudut ECB-nya kan berarti 30 tambah 30, di sini 60. Di sini tadi panjangnya 3 akar 3. Oke. Untuk menentukan panjang EB berarti kita gunakan lagi rumus tangen. Berarti EB diper dengan 3 akar 3 itu sama dengan tan 60. Oke. Tan berarti EB diper dengan 3 akar 3 sama dengan tan 60 itu akar 3. Oke. Berarti panjangnya EB itu sama dengan 3 akar 3 dikali akar 3. Berarti 3 kali akar 3 kali akar 3 juga 3. Berarti EB-nya sama dengan 9. Nah, EB-nya 9 cm. Berarti untuk tentukan panjang AB, karena AEB itu segitiga siku-siku sama kaki, karena di sini sudutnya 45 derajat, berarti panjang AB itu 9 akar 2 cm. Oke, kalau dia segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, berarti sisi miringnya itu EB akar 2 saja panjangnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 5 angka. Oke, kelipatan 5 dan 5 angka. Dan dibentuk dari angka 135. Oke, jadi 5 angkanya itu angka yang muncul hanya 1, 3, dan 5. Kemudian ketentuannya lagi, angka 1 dan 5 tepat 2 kali. Oke, angka 1 dan 5 tepat 2 kali berarti angka satunya lagi itu adalah angka 3. Nah, di sini karena bilangannya itu kelipatan 5, berarti angka terakhirnya atau digit terakhirnya itu harus 5. Oke. Berarti untuk 4 angka yang lain itu pilihannya tinggal 1135. Oke. Karena harus ada 2 angka 1 dan 2 angka 5. Nah, berarti untuk menentukan berapa banyak bilangan yang bisa dibuat, tinggal kita cari berapa susunan 1135 yang bisa dibentuk. Nah, untuk menentukannya itu tinggal kita gunakan permutasi unsur yang sama. Ada 4 angka berarti 4 faktorial dibagi dengan angka yang sama. Satunya ada 2 berarti dibagi 2 faktorial. Oke, berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, hasilnya berarti sisa 4 kali 3 adalah ada 12 bilangan. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Diketahui ABC adalah bilangan bulat positif. Oke, ABC-nya itu bilangan bulat positif. Kemudian A dibanding B dibanding C itu 3 banding 2 banding 1. Dan A kali B kali C itu sama dengan 4 kali A plus B plus C. Ditanyakan berapa nilai B. Oke, untuk menentukan atau menjawab soal perbandingan, ini kita bentuk saja atau kita rubah saja bilangannya. A itu kita ganti jadi, karena A itu perbandingannya di sini 3, B itu 2 dan C 1. Nah, untuk nilai A-nya itu kita rubah jadi 3N. Maksudnya A itu hasilnya 3 kali sebuah bilangan. Nah, dengan cara yang sama berarti B-nya juga 2 kali N dan C-nya itu 1 kali N, berarti di sini N. Nah, berarti kita punya 3 bilangan ABC, 3N, 2N, dan N. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. A kali B kali C sama dengan 4 kali A plus B plus C. A kali B kali C berarti 3N kali 2N kali N itu sama dengan 4 kali
3N tambah 2N tambah N. 3N dikali 2N dikali N berarti 6N pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 3N ditambah 2N ditambah N berarti 6N. Oke. 6N-nya boleh kita sederhanakan, berarti di sini tinggal N kuadrat, di sini tinggal 4. Nah, N kuadrat yang hasilnya 4 itu ada 2, N-nya boleh 2, boleh min 2. Tapi bilangannya harus bilangan bulat positif, berarti N yang kita ambil itu adalah 2. Nah, karena di soal yang ditanyakan nilai B, berarti B itu 2N atau 2 kali 2, berarti hasilnya adalah 4. Oke, itu untuk menyelesaikan soal perbandingan. Oke, lanjut. Ini soal yang terakhir. Ini soal tentang pola dalam gambar. Nah, untuk soal-soal seperti ini tidak ada cara khusus atau tidak ada cara baku yang digunakan. Di sini bagaimana caranya kita membuat pola dan digunakan di semua pola yang ada ini. Jadi ada 3 pola yang ada nilainya semua, kemudian 1 pola yang hilang. Nah, di sini X yang akan ditanyakan. Nah, berarti kita cari kira-kira pola yang bagaimana yang bisa dibentuk dari 3 pola yang lain sehingga bisa digunakan juga di pola yang keempat. Nah, di sini karena X yang ditanyakan berarti kita fokusnya ke sini. Ini 0, 15 dengan 48. Oke. Berarti sekarang kita pikirkan 1, 2, 3 ini kita apakan untuk menghasilkan 0. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita gunakan juga untuk pola yang kedua dan yang ketiga. Oke. Dari pola yang soal nomor 5 ini, ternyata untuk menentukan hasilnya sehingga jadi 0. Nah, di sini bisa kita gunakan pola yang ini. 1 dikali 2 dikali 3 dikurangi dengan 1 tambah 2 tambah 3. Itu 1 kali 2 kali 3 6 dikurang 1 tambah 2 tambah 3 juga 6. Berarti ini hasilnya 0. Oke, sesuai. Nah, sekarang pola yang sama kita gunakan untuk gambar yang kedua. Berarti di sini 2 kali 3 kali 4 dikurangi dengan 2 tambah 3 tambah 4. Itu sama dengan 2 kali 3 kali 4, 6 kali 4, 24 dikurangi dengan 2 tambah 3 tambah 4 itu 9. 24 kurang 9 itu hasilnya adalah 15. Oke, masih sama. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jika di bentuk yang pertama sesuai, tetapi di bentuk yang kedua atau yang ketiga tidak sesuai, berarti polanya harus kita rubah. Karena tidak sesuai dengan pola yang lain. Oke, karena ini sudah sesuai, kita coba lagi di bentuk yang ketiga. 3 dikali 4 dikali 5 dikurangi 3 tambah 4 tambah 5. Oke, di sini 3 kali 4 12 kali 5 60 dikurangi 3 tambah 4 7 tambah 5 12. Oke, hasilnya 48. Nah, karena sesuai untuk ketiga polanya, berarti pola ini boleh kita gunakan di gambar yang keempat. Nah, berarti untuk menentukan nilai X sama dengan 4 kali 5 kali 6 dikurangi dengan 4 tambah 5 tambah 6. Oke, 4 kali 5 20 kali 6 120 dikurangi dengan 4 tambah 5 itu 9 tambah 6 15. Oke, berarti nilai X-nya 120 kurang 15 hasilnya adalah 105. Oke, itu untuk soal yang pola. Nah, itu beberapa soal yang bisa digunakan untuk latihan persiapan UTBK di SNBT untuk bahasan pengetahuan kuantitatif. Oke, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.